Assalamualaikum semuanya. Apa kabar kalian semua? Semoga dalam keadaan sehat. Saya doakan kalian semua panjang umur dan diberikan rezeki yang tidak terbatas. Pada kesempatan kali ini saya akan menceritakan sebuah kasus yang terjadi di negara Amerika Latin. Kejadian itu terjadi kepada beberapa orang yang harus mengalami serangkaian kekerasan fisik oleh salah satu kelompok kejahatan terbesar di negara tersebut. Kejadian itu bahkan sempat diabadikan oleh salah seorang anggota. Anggota itu merekam dengan menggunakan kamera ponsel, dan itu adalah video tentang proses eksekusi yang mereka lakukan terhadap korban-korbannya. Pada menit awal dari rekaman itu, di sana terlihat beberapa orang sudah terkapar tidak berdaya dan sudah dalam keadaan yang sangat mengenaskan. Beberapa wanita itu diketahui telah dipenggal kepalanya. Para anggota tersebut bahkan memegang kepala yang sudah terpotong itu seperti sebuah piala kebahagiaan dan kemenangan mutlak atas kelompoknya. Diketahui bahwa salah satu dari korban kekejaman tersebut bernama Emilia Sousa dan Lorena Sousa yang berusia sekitar 24 tahun dan 20 tahun. Keduanya adalah sepasang kakak beradik yang tinggal di sebuah distrik terpencil di negara Brazil. Dalam kelanjutan video yang banyak beredar di beberapa media sosial tersebut, video itu menampilkan seorang pria yang sedang berada di atas tubuh seorang wanita yang bertelanjang dada dan sudah dalam keadaan yang terkapar dan tidak berdaya. Lokasi kejadian tersebut diduga berada di sebuah hutan yang jauh dari rumah penduduk. Wanita-wanita itu dikelilingi oleh beberapa orang pria yang beraliansi pada kelompok kejahatan. Entah apa yang mereka pikirkan. Sebelum mengeksekusi mereka, para anggota itu menyuruh calon korban-korbannya untuk bertelanjang dada. Salah satu pria itu memegang sebilah senjata tajam di tangan kanannya, dan saat seorang yang di belakangnya memerintahkan untuk segera mengeksekusi si wanita, seketika itu dia langsung menyerang lehernya dan menikam secara membabi buta. Saat itu video itu berubah menjadi video penampakan yang sangat mengerikan. Selain menikam leher dari wanita itu, sang eksekutor juga memainkan sebilah senjata tajam ke bagian kepala hingga wajahnya. Dia juga nampak menusukkannya di kedua bola mata dari si wanita. Sang eksekutor memberi penyiksaan yang luar biasa menyakitkan, dan itu membuat bola matanya sampai pecah dan pipinya berlubang cukup dalam. Si gadis tidak melakukan sedikit pun perlawanan. Dia hanya berteriak menahan rasa sakit yang amat menyakitkan itu. Sementara tubuhnya terus mengeluarkan bercak merah yang mengalir dari bekas sabetan senjata tajam. Sang eksekutor tidak lantas menghentikan aksinya. Dia terus melancarkan serangan itu sampai membuat tubuh dari si wanita bergetar dengan sangat kuat. Gadis yang bernama Lorena Sousa itu tidak pernah menyangka bahwa dia akan menjadi santapan para anggota dari kelompok musuhnya. Dia benar-benar merasakan rasa sakit itu dan menahannya sebisa yang dia bisa rasakan. Namun karena serangan itu dilakukan secara terus-menerus tanpa henti, Lorena akhirnya harus menyerah dan mengembuskan nafas terakhirnya dengan cara yang paling tragis. Selain melakukan kekejaman kepada korbannya, para anggota kelompok kejahatan itu juga merekam aksi yang mereka lakukan. Mereka merekamnya menggunakan kamera di ponsel, dan setiap kesakitan yang dirasakan oleh korban maka akan ditertawakan oleh mereka. Dan itu memang seperti perayaan kemenangan atas kelompok musuh. Sebuah tradisi yang terjadi pada aliansi kelompok kejahatan di negara Amerika Latin. Para anggota akan menyakiti, bahkan menghabisi musuhnya seperti apa yang dilakukan kelompok musuh kepada anggotanya. Dan rekaman dari video itu akan disebarluaskan untuk memberi peringatan kepada kelompok yang lain bahwa kelompok mereka bisa melakukan apa saja, dan seolah memberi isyarat bahwa mereka memiliki kekuatan yang lebih besar dan kuat. Setelah berhasil melakukan eksekusi pada satu orang wanita, sang eksekutor kemudian melanjutkan aksinya ke wanita lain yang berada di samping dari Lorena Sousa. Wanita itu persis di sebelahnya, dan dia terlihat sudah pasrah saat sang eksekutor sudah berada di atas tubuhnya. Pria yang sudah tidak memiliki hati nurani tersebut kemudian langsung menikam leher dari si wanita dengan sangat kuat. Dia menarik senjata tajam itu dan mengoyak kulit bagian luar dari lehernya. Sang eksekutor sudah berada di luar kendali. Dia seperti sudah terpacu adrenalin. Kekejaman tersebut adalah dopamin yang membuatnya merasa sangat bahagia. Wanita yang sudah tersayat lehernya itu mengerang kesakitan.
Sang eksekutor kemudian melanjutkan aksinya dengan mengayunkan tangannya dengan begitu sangat kuat hingga akhirnya dia berhasil memotong lehernya. Kedua wanita yang berstatus kakak beradik itu menjadi korban dari keganasan para anggota kelompok kejahatan. Beberapa anggota yang melihat dari kejauhan bahkan sampai tertawa dengan sangat puas, dan mereka sangat bahagia melihat kondisi semua korban yang telah binasa. Menurut keterangan dari artikel situs dewasa tersebut, di sana dijelaskan tentang kronologis dan alasan dua wanita itu diperlakukan secara mengerikan oleh para anggota kelompok kejahatan itu. Di sana dikatakan bahwa pihak keluarga dari kedua gadis itu sudah tidak bertemu dengannya sekitar beberapa bulan yang lalu. Saat itu Emilia dan Lorena meminta izin dan berpamitan untuk mencari pekerjaan di kota, karena mereka berdua hidup di sebuah distrik di utara Brazil dan memang di sana tidak memiliki lahan pekerjaan yang cukup banyak. Kedua orang tua gadis itu tanpa berpikir panjang kemudian mengizinkannya untuk merantau ke kota. Terlebih ada satu saudara yang menjamin hidup dua gadis itu di sana. Orang tua mereka merasa senang karena kedua anaknya bisa hidup lebih layak di kota. Namun ternyata kehidupan di kota tidak seperti apa yang sudah dijanjikan. Nyatanya mereka tertipu oleh saudara mereka sendiri dan itu membuat mereka hidup tidak karuan di sana. Namun mereka tidak patah semangat. Kedua gadis itu selanjutnya melamar pekerjaan sebisa yang mereka lakukan. Namun hampir semua yang mereka datangi tidak menerima dan menolak mereka bekerja di sana. Nasib mereka seketika bisa berubah saat bertemu dengan seorang pria di salah satu jalan utama di kota tersebut. Mereka pada saat itu diajak untuk berbincang dan pria itu juga tampak begitu baik terhadap mereka. Kita sebut saja pria ini sebagai Sisio. Kedua wanita itu juga dijanjikan sebuah tempat tinggal dan akan diberikan pekerjaan oleh Sisio. Singkat cerita, kedua gadis itu tidak memiliki banyak pilihan dan kemudian menyetujui tawaran dari Sisio. Mereka selanjutnya diajak ke sebuah apartemen kecil yang berada di tengah kota, dan Sisio mempersilahkan mereka untuk bisa tinggal di sana. Setelah beberapa hari mereka tinggal bersama dengan Sisio, sepertinya ada perasaan berbeda di baliknya. Lorena sempat beberapa kali diajak untuk berkencan mesra dengan Sisio, dan dari sana membuat Lorena Sousa jatuh hati kepada pria yang baru dikenalnya. Dirinya bahkan kemudian tidur bersama dengan Sisio dalam satu kamar di apartemen tersebut. Pada sebuah pagi yang cerah, pekerjaan yang dijanjikan oleh Sisio akhirnya benar-benar ditepati. Mereka berdua diajak ke sebuah tempat untuk bertemu dengan satu pelanggan yang sudah menunggu mereka di sana. Saat itu Emilia dan Lorena merasa terkejut dengan pekerjaan yang harus mereka lakukan. Lorena Sousa yang merasa bahwa seolah dihianati oleh Sisio, kemudian memberontak dan menolak pekerjaan itu dengan amat sangat keras. Emilia juga merasa bahwa mereka berdua sedang dijebak oleh Sisio. Namun Sisio yang sedari tadi mengobrol dengan pelanggannya, kemudian mengajak kedua wanita tersebut untuk ikut berdiskusi. Pelanggan dari Sisio itu ternyata adalah seorang pecandu barang terlarang, dan dia menjanjikan uang yang amat sangat berlimpah jika mereka bisa mendistribusikan barang haram tersebut kepada dirinya dan rekan-rekannya di kota itu. Sisio juga menjelaskan bahwa pekerjaan mereka cukup mudah karena hanya mengemas paket tersebut ke dalam plastik dan setelah itu berkomunikasi dengan beberapa pelanggan yang memesan paket tersebut. Emilia Sousa dan Lorena Sousa akhirnya menjalani rutinitas mereka sebagai pengantar paket barang haram tersebut. Hingga beberapa minggu selanjutnya, mereka merasa nyaman karena hasil yang mereka dapatkan benar-benar sangat banyak. Perasaan takut memang setiap hari mereka rasakan, terlebih beberapa kali saat mereka mengirimkan paket itu, mereka tidak sengaja berjumpa dengan pihak kepolisian. Hal yang mereka takutkan selain pihak keamanan itu sendiri adalah keberadaan kelompok musuh yang beredar di kota ini. Hingga beberapa kali mereka juga sempat mendengar penculikan terhadap anggota dari kelompok mereka. Hal itu didasari bahwa wilayah di kota ini sebenarnya bukan wilayah kekuasaan dari kelompoknya, dan secara tidak langsung mereka sebenarnya merebut kekuasaan dari kelompok musuh karena mengedarkan barang haram itu di tempat kekuasaannya. Pada sore hari menjelang malam, seorang pelanggan meminta paketnya untuk diantar ke sebuah ruko yang tidak jauh dari apartemen tempat tinggal mereka. Kedua wanita tersebut awalnya merasa tidak ada yang aneh dengan pelanggan itu. Mereka kemudian berjalan kaki menuju tempat pelanggannya tersebut.
Setelah sampai di titik pertemuan dengan pelanggannya, Lorena merasa sedikit takut karena terdapat beberapa orang yang melihat mereka dengan tatapan yang sangat tajam. Tidak lama kemudian sebuah mobil berhenti tepat di depan mereka, dan beberapa orang yang bersenjata lengkap kemudian menodongkan senjatanya itu dan memaksa kedua wanita tersebut untuk ikut bersama mereka ke dalam mobil. Setelah berhasil memasukkan kedua gadis tersebut ke dalam mobil, mereka kemudian mengikat kedua tangan dan kaki kedua wanita tersebut. Emilia Sousa tidak bisa menyembunyikan rasa takut dari dalam dirinya. Emilia dan Lorena sampai meneteskan air matanya. Ia seperti mencium aroma kematian yang sudah berada sangat dekat dengannya dan kakaknya tersebut. Saat setelah mobil itu berhenti, mereka juga melihat keadaan seorang pria yang adalah Sisio, juga dalam keadaan yang sama dengan mereka. Kedua kaki dan tangannya diikat. Terlihat beberapa luka lebam di wajah dari Sisio. Satu orang anggota kelompok itu kemudian berbicara kepada mereka. Dia mengatakan bahwa mereka sudah berada di wilayah yang salah dan hal itulah yang membawa mereka ke tempat ini. Satu anggota itu juga melanjutkan ucapannya bahwa hukuman yang pantas untuk mereka adalah sebuah kematian dengan cara yang tidak pernah mereka bayangkan sebelumnya. Kedua wanita itu kemudian dikumpulkan bersama dengan para anggota-anggota lain yang berhasil ditangkap. Emilia benar-benar bisa merasakan bahwa ini adalah sebuah akhir dari kehidupannya. Namun kakaknya terlihat lebih tenang. Dia seakan-akan sudah pasrah terhadap apa yang akan mereka lakukan kepadanya. Disebutkan bahwa ada sekitar 10 orang yang dieksekusi pada hari itu. Semuanya dieksekusi dengan cara yang sama. Mereka dipenggal kepalanya dan bahkan ada yang dipotong tubuhnya menjadi beberapa bagian. Namun setelah video itu beredar, beberapa anggota kelompok musuh yang menjadi eksekutor beserta sisa kelompok dari Emilia dan Lorena berhasil ditangkap. Di kantor kepolisian, para anggota itu pun menjelaskan dengan detail kejadian demi kejadian. Namun tidak dijelaskan berapa lama atau hukuman apa yang mereka dapatkan. Kasus yang membuka mata kita untuk tidak masuk atau terlibat sedikit pun dengan barang-barang haram. Semoga dapat menjadi pelajaran. Terima kasih sudah menonton.